wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Nurina sebagai observer, Ibu Siti Hida sebagai coach, dan Ibu Dian Fridiani sebagai coaching. Terima kasih kepada Ibu Siti Hida dan kepada Ibu Dian Fridiani yang telah hadir pada kegiatan coaching ini. Sebelum kita mulai, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu Siti Hida sebagai coach ya Bu ya. Apakah Ibu berkenan? Saya sudah menyiapkan bobot penilaian percakapan Bu untuk coaching. Menurut Ibu Siti Hida, apakah kita perlu mendiskusikan ini Bu? Ya, boleh. Ya, ini Bu. Ya, baiklah. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Siti Hida kembangkan? Ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi yang perlu dikembangkan ya Bu, Iya. yaitu mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan berbobot. Yang kedua, di antara kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observer? Yang kedua Bu, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Jadi yang akan Ibu observer adalah mendengarkan aktif. Ya, menurut Ibu Siti Hida, apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Baik. Jadi saya itu kan ketika saya sebagai coach mendengarkan dengan aktif seperti itu, sehingga coach sendiri itu merasa nyaman ya Bu ya ketika mungkin didengarkan, sehingga potensi dari coach sendiri itu dapat tergali dan coach sendiri dapat menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi ya Bu ya, dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh coach itu sendiri. Baik Bu, terima kasih Ibu. Selanjutnya dipersilakan pada Ibu Siti Hida dan Ibu Dian Fridiani untuk melakukan coaching. Namun ketika sesi tersebut, izinkan saya untuk mencatat hal-hal yang penting yang perlu dicatat ya Bu. Baik ya Bu. Selamat pagi Bu Ida. Pagi Bu Dian. Bu Ida, maaf nih, saya lagi kurang sehat, agak batuk. Tapi saya mau bercerita nih sama Bu Ida. Bolehkah saya meminta waktu Bu Ida? Boleh Bu Dian. Mungkin biar Bu Dian lebih tenang ya, karena emang sepertinya Bu Dian lagi agak serak-serak basah seperti itu ya. Kita mungkin melakukan teknik stop terlebih dahulu Bu Dian ya. Mungkin kita bisa pejamkan mata, kemudian menarik nafas dalam hidung, keluarkan dari mulut 3 kali Bu Dian ya. Baik, kita lakukan bersama Bu Dian ya. 1, 2, 3. Ya, mungkin sekarang Bu Dian sudah merasa lebih tenang ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu, sudah ada teman saya. Ya. Silakan Ibu, apa yang mau diceritakan? Iya, begini nih Bu Ida. Minggu-minggu ini tuh saya kan ada ulangan nih ya, ada ulangan harian, ulangan harian. Nah, saya menemukan bahwa ada murid saya yang tidak percaya diri dalam menjawab ulangan Bu. Begitu ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu tujuan dari percakapan kita ini, atau mungkin memang setelah Ibu menceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, apa nih Bu yang Ibu harapkan? Saya harapkan dari sesi ini saya mendapatkan solusi nih Bu atas permasalahan saya yang tadi tentang murid yang tidak percaya diri dalam menjawab soal ulangan seperti itu Bu. Gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Dian sendiri, apa yang sudah Ibu Dian lakukan terhadap murid yang memiliki rasa kurang percaya diri tersebut dalam mengerjakan ulangan Bu? Kalau saya ingat-ingat lagi ya Bu ya, yang menyebabkan murid tersebut kurang percaya diri itu karena murid tersebut itu sering
soal ulangan yang sudah dikerjakannya itu yang pertama. Terus lalu yang kedua itu kurangnya saya itu kurang memberikan apresiasi kepada murid tersebut. Jadi kayaknya saya kurang, ini kamu betul kok gitu, jadi kayak kurang kayaknya gitu. Terus saya juga mungkin anak tersebut juga kurang perhatian dari orang tuanya Bu, karena mama ibunya itu bekerja gitu ya Bu ya. Nah, menurut Budi ya, apa yang sudah Budi lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada murid tersebut Bu? Yang sudah saya lakukan itu saya pasti menginginkan murid tersebut memiliki pribadi percaya diri dan ini dibanggakan orang tuanya. Jadi saya yang sudah saya lakukan itu mencoba menumbuhkan rasa percaya dirinya gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Saya sependapat juga nih Bu dengan Ibu. Kemudian menurut Ibu Dian nih, apa saja nih Bu yang dapat melatih percaya diri supaya murid tersebut yang mungkin lebih memunculkan rasa percaya dirinya seperti itu? Kalau menurut saya ya Bu ya, dengan menanamkan jiwa yang positif ya Bu ya gitu dari murid tersebut, lalu menanamkan juga bahwa dia itu seorang anak yang istimewa gitu karena dia itu pintar seperti itu. Terus dari pihak saya juga sebagai guru itu saya harus memberikan apresiasi kepada murid tersebut. Kemudian di kelas penilaian apa Bu yang Ibu lakukan untuk melatih percaya diri murid tersebut? Kalau di kelas ya mungkin saya ingin mencoba untuk anak tersebut memberikan penilaian pada dirinya sendiri atau penilaian tentang temannya Bu gitu. Jadi penilaian tersebut itu bukan tentang temannya ya Bu ya gitu, tapi untuk melatih dia untuk bisa lebih refleksi gitu seperti itu Bu. Jadi murid tersebut tahu apa saja yang harus ditingkatkan, tahu apa saja yang harus diperbaiki seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Bu Dian, penyebab murid itu tidak mengerjakan ulangan sehingga dia tidak percaya diri bagaimana? Kalau menurut saya itu karena murid saya tidak diberikan kepercayaan Bu ketika mengerjakan sesuatu dan inginnya itu selalu didukung karena menurut saya murid tersebut itu masih bergantung kepada gurunya. Oh gitu ya Bu ya. Nah menurut Bu Dian, bagaimana ya Bu ya untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada murid tersebut Bu? Mungkin disuruh ngerjain sesuatu kali ya Bu ya gitu, disuruh mengerjakan sesuatu setiap harinya, terus setiap hari tersebut juga diberikan afirmasi yang positif seperti itu. Betul sekali ya Bu Dian ya, saya yakin sekali ketika Ibu memberikan kepercayaan aplikasi yang positif dan mungkin dengan cara-cara yang sederhana ya Bu ya untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap murid tersebut ketika proses belajar atau sedang mengerjakan ulangan di sekolah, itu akan mengasah rasa percaya diri murid sehingga murid tersebut dapat berkembang begitu. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Dian untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama itu saya akan menanamkan pada murid saya itu bahwa setiap murid itu istimewa. Jadi maksudnya itu anak itu mempunyai keunikan masing-masing, bakat masing-masing gitu. Jadi tidak ada anak yang tanda kutip bodoh seperti itu Bu. Jadi juga menanamkan bahwa berbeda itu tidak apa-apa seperti itu. Lalu apabila ada murid karena keistimewaan itu, murid tersebut juga memiliki pasti ada yang menonjol di dalam suatu bidang gitu. Misalkan di bidang matematika atau seni gitu atau olahraga seperti itu. Lalu murid tersebut lalu yang kedua itu murid tersebut itu memberikan penilaian kepada dirinya sendiri juga kepada temannya, karena
mengembangkan kompetensinya seperti itu. Terus yang ketiga itu saya mencoba memberikan apresiasi sekecil apapun ya gitu. Iya benar sekali seperti itu. Bisa berupa pujian gitu atau bintang yang dipasang di papan penghargaan seperti itu. Nah, terus yang keempat itu saya memberikan kepercayaan lagi nih kepada muridnya dalam mengerjakan sesuatu gitu. Jadi saya mencoba murid tersebut untuk mengerjakan sendiri gitu tanpa dituntun gitu, karena jika dituntun terus nanti kan bakalan ada ketergantungan muridnya gitu seperti itu. Terus yang kelima itu memberikan afirmasi positif. Jadi setiap hari saya memberikan inspirasi gitu tentang kepercayaan gitu kepada murid tersebut gitu. Dengan mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut itu pola pikir mereka berkembang gitu. Jadi akhirnya kepercayaan mereka itu meningkat seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa mengasah kepercayaan diri anaknya. Wah, bagus sekali ya rencana Budian. Semoga berhasil ya Budian ya. Ya, kemudian apa nih komitmen dari Budian sendiri terhadap rencana yang Ibu buat barusan? Saya berkomitmen untuk mengimplementasikannya Bu, mengaplikasikannya, melaksanakan kelima cara tersebut Bu, gitu. Kelima cara yang sederhana itu dalam membangun kepercayaan diri murid gitu. Mulai dari yang tadi yang menanamkan pada murid bahwa setiap murid istimewa, terus lalu mengajak murid untuk menilai dirinya sendiri dan temannya, terus memberikan apresiasi sebagai guru, terus memberikan kepercayaan sebagai guru, lalu memberikan afirmasi positif setiap hari. Bagus sekali ya Bu ya, saya mendukung apa yang Budian lakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Budian ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ida atas waktunya. Sama-sama Ya, Bu sering-sering ya kan, nanti konsultasi ya Bu ya. Ya, siap, baik, Kita Ibu. coaching, iya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Siti Hida dan Ibu Dian Fridiani yang telah melakukan coaching. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Siti Hida sebagai coach. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan pada saat sebelum melakukan coaching? Saya sudah melakukan mendengarkan aktif dengan rasa ya Bu ya, sehingga tergali potensi dari diri coach itu sendiri dan coach juga bisa menemukan solusi yang dihadapi. Sesuai dengan catatan hasil observasi yang telah saya lakukan tadi ya Bu ya, Ibu sudah mengembangkan dalam menjadi aktif karena Ibu sudah melakukan semua tahapan tirta, yaitu tujuan awal, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, Ibu juga sudah menggunakan aktif dan merasa, yaitu terima apresiasi, merangkum, dan tanya. Selanjutnya, setelah Ibu melakukan coaching yang telah dilakukan, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu pertanyaan yang berbobot agar potensi coach itu lebih tergali lagi seperti itu. Kapan kompetensi tersebut akan diobservasi, Bu? Pada coaching berikutnya Ibu. Baiklah. Terima kasih Ibu Siti Hida dan Ibu Fridiani sudah melakukan coaching. Tetap semangat Ya, dan semangat, jaga Bu. kesehatan. Ya, semoga di pertemuan berikutnya kita dapat mengembangkan lagi kompetensi selanjutnya yang ingin diinginkan oleh Ibu Siti Hida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.